Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya mengenai tentang nasib CPMI untuk bekerja di Korea Selatan. Buat teman-teman semuanya, agak sedih sih ya saya membicarakan tentang ini karena banyak CPMI yang tertunda untuk pemberangkatannya dikarenakan ya salah satunya adalah faktor ini, penyakit atau wabah COVID-19 ini. Nah, saya akan memberitahukan buat teman-teman semua CPMI terus sabarlah. Terus sabar, terus berdoa, terus melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan saat ini. Jadi biar agar teman-teman itu tidak jenuh, tidak bosan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman mungkin ini adalah salah satu tahap yang mungkin rencana dari ya kalau misalnya kita beragama gitu, rencana Tuhan, itu salah satu rencana Tuhan yang mungkin teman-teman betul-betul harus bersyukur atas keadaan ini. Mungkin ini jalannya biar kita lebih dekat dengan keluarga terlebih dahulu sebelum meninggalkan keluarga gitu, meninggalkan keluarga keadaan jauh, dan mungkin teman-teman lebih banyak dekat dengan kerabat, sahabat teman-teman dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga sedih sih kalau membicarakan tentang ini. Pokoknya intinya teman-teman harus bersyukur tentang keadaan apapun, baik penundaan, baik ya bertahun-tahun menunggu kerja Korea, akan tetapi belum tercapai untuk bisa kerja Korea. Akan tetapi nasib Korea ini, nasib kerja Korea ini teman-teman masih memiliki peluang. Jadi jangan bersedih hati, jangan bersedih untuk hal-hal yang sudah teman-teman lewati. Jadi teman-teman harus fokus masa depan. Kalau misalnya teman-teman masih ingin kerja ke Korea, teman-teman wajib menunggu informasi dari pemerintahan. Kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui detailnya, ya teman-teman harus bertanyakan kepada si penanggung jawab, yaitu si BP2MI. Bertanyakannya dalam hal apa? Ya dalam hal penempatan. Dalam hal ini adalah bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana agar kita bisa bekerja sama dengan Korea, bagaimana. Nah, pertanyaan itu harus diajukan sebagai CPMI ke pemerintah. Walaupun pemerintah memang betul-betul sangat mengerjakan hal tersebut, akan tapi kita lebih mendorong lagi agar teman-teman di pemerintahan itu juga bekerja lebih giat lagi. Tuh, walaupun pekerja pemerintah juga giat, akan tapi kan kalau misalnya ada dorongan gitu kan akan semakin giat gitu loh. Mungkin Indonesia sudah tahu ya, karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia itu memiliki kasus yang tinggi, dan Korea juga mengkonfirmasi hal tersebut bahwasanya emang kasus di Indonesia itu juga tinggi. Jadi teman-teman tidak tidak ada penempatan ke Korea. Akan tapi tahun 2022 menjelang ini ya, tahun 2022, dan Indonesia alhamdulillah dan terima kasih kepada BP2MI yang sudah bekerja dan sudah betul-betul meluangkan waktu untuk teman-teman, untuk mengusahakan teman-teman PMI, CPMI ini untuk berangkat ke Korea, dan alhamdulillah beberapa tahap ada penerbangan lagi. Jadi nasib itu PMI itu masih sangat berpeluang. Jadi teman-teman harus bersabar saja. Nasib kerja ke Korea buat CPMI masih berpeluang besar sih sebenarnya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan kalau misalnya masih ingin kerja ke Korea, ya terus berjuang. Jangan menyerah, terus ikhtiar dan terus berdoa, jangan lupa itu. Nah, untuk selanjutnya informasi yang saya sampaikan adalah sekarang ini tahun 2022, Korea juga sudah gencar-gencar tentang vaksin booster, yang itu vaksin yang ketiga. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya belum tahu tentang vaksinasi di Korea itu vaksinnya sudah hampir menyeluruh di kota manapun, baik terpencil juga. Jadi sekarang nih tahapnya di tahap yang ketiga, sampai di bulan 5 itu nanti akan hampir semuanya, dan semoga aja di tahun 2022 ini sudah selesai semua vaksinasi tahap-tahapannya, dan bisa mendatangkan lebih banyak lagi CPMI atau warga asing yang datang ke sini gitu. Jadi kan kalau misalnya di sini
preventifnya ya, atau penjagaannya ketat, bagus, nanti kan bisa mendatangkan juga bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman juga harus mematuhi itu peraturan pemerintah sepertinya vaksin. Jadi ada juga nih di Indonesia melakukan vaksin booster juga. Jadi ya betul-betul dilakukan supaya ini kan buat kebaikan kita semua. Walaupun ada bagian yang tidak percaya hal tersebut, akan tetapi kita juga tahu lah konsekuensinya dari sebuah jalur. Kalau misalnya kita harus melewati itu ya salah satunya itu karena ini ada jalurnya pemerintahan, ya kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya teman-teman adalah kuota untuk SLC. Ini adalah sudah terbit berturut-turut. Nanti akan ada bulan Januari, 3 bulan sekali lah, Januari, April, Mei itu ada, terus nanti mungkin Agustus dan lain sebagainya itu ada. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapatkan SLC ya. Selamat buat teman-teman semuanya, dan yang masih belum ya berdoa terus, berdoa akan dipilih. Nah, untuk mendapatkan SLC itu wewenang siapa sih sebenarnya? Itu adalah sepenuhnya adalah pihak dari pabrik, pihak dari bos Sajang Nim, dari Sajang Nim di Korea. Jadi ya buat teman-teman tidak bisa menyalahkan kembali PPDMI, karena itu sudah wewenang dari di sini di pabrik sini, bos ini memilih kamu. Jadi kriteria yang dipoto apa aja yang dilihat ya, dari kan teman-teman bisa lihat tes, ada profilnya teman-temannya dilihat dari tinggi badan, berat badan, kaknya, fotonya, namanya, daerah mana. Itu biasanya ada bos yang memfilter hal tersebut. Akan tapi juga ada bos yang ya masa bodoh, ambil aja. Nah sebelum misalkan teman-teman kan ya semoga aja orang-orang yang maksudnya bos-bos yang seperti itu ngambil kita, nah jangan masa bodoh, ya udah ambil ini yang penting bisa kerja gitu ya. Nah, ada kenapa sih kok di Korea itu tidak ada syarat tinggi badan dan berat badan, tapi kok Korea ada yang mencari atau mengambil teman-teman CWMI itu yang tingginya segini, berat badannya segini kan. Ya itu kembali lagi ke pabrik tersebut misalkan membutuhkan pekerjaan yang seperti itu, misalnya yang orangnya tinggi nih, harus tinggi, kalau nggak tinggi kasihan nanti misalnya nggak mencukup atau tidak bisa lebih ya mungkin nggak gesit atau gimana gitu. Ada kriteria pribadi dari perusahaan tersebut. Ada juga perusahaan yang masa bodoh, ambil aja yang penting bisa kerja di sini gitu. Nah, kenapa Korea tidak membatasi itu ya, karena pabrik-pabrik di Korea itu ada yang terstruktur ya, maksudnya ada yang memiliki tinggi badan harus segini, berat badan harus segini, cewek atau cowok dan lain sebagainya. Itu ada tata cara dari pabrik tersebut. Tapi ada juga pabrik yang masa bodoh, ngambil aja. Nah, itu mengapa pemerintahan di negara Korea ini tidak membatasi teman-teman dari tinggi berapa, berat badan berapa, seperti halnya di Jepang. Nah, itu makanya kenapa tidak ada persyaratan tinggi badan dan berat badan. Tapi tinggi berat badan itu tetap diukur karena agar perusahaan tersebut ada yang memilih dan memilah. Bukan berarti teman-teman tinggi badan tidak menjadi identifikasi, tapi itu sebagai tolak ukur dari si pabrik tersebut itu. Jadi kalau misalnya saya menjawab nasib, masih ada peluang besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersyukur atas keadaan apa saja, ambil hikmahnya. Yang ketiga adalah berjuang kembali. Kalau misalnya teman-teman ingin masih bekerja Korea, ya berjuang kembali. Kalau misalnya kali ini misalnya nggak dapat jadwal gitu ya, jadwal atau dapat SLC, ya kalau misalnya ada, berjuang lah, pokoknya berjuang. Misalnya ada tes lagi, ya tes kembali. Kalau Korea kuotanya seharusnya sih naik ya, untuk kali ini, karena memang betul-betul teman-teman semuanya di sini memang kekurangan tenaga kerja. Soalnya nggak ada penempatan sama sekali dari Indonesia untuk tahun-tahun yang kemarin. Untuk sekarang udah mulai sedikit, semoga nanti lebih banyak lagi. Jadi buat teman-teman selalu berdoa aja, nanti mungkin di musim panas, karena kan sekarang lagi musim dingin nih, lagi banyak orang yang sakit, flu dan lain sebagainya. Dan mungkin Korea juga mengidentifikasi hal tersebut, dan Korea juga sedikit naik, ada karena varian baru. Jadi ya mungkin sedikit terlebih dahulu, dan nanti musim panas kan sudah sedikit mengurang tuh penyakit flu-nya, penyakit demamnya, dan ada yang mengurang. Nah,
Nah, kalau misalnya sudah mengurang, mungkin akan lebih banyak lagi nanti pengambilannya. Semoga teman-teman semuanya bisa diambil lebih banyak lagi, nanti ketemu lagi di musim panas. Semoga teman-teman bisa kesini, bisa main ke Ansan, bisa ketemu, bisa ngobrol. Jadi buat teman-teman semuanya, semangat, intinya semangat aja, fokus, melakukan aktivitas yang sehari-hari dilakukan, membantu orang tua, hal-hal yang positif lah pokoknya dikerjakan terlebih dahulu sebelum mendapatkan panggilan ke Korea. Itu aja sih yang saya mau sampaikan. Nasibnya masih berpeluang besar. Yang penting teman-teman berpikiran positif, maka aura-aura positif itu akan datang dengan sendirinya. Itu aja yang saya mau sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.